Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita bersama-sama. Saya juga mau menyapa jemaat Tuhan yang ikut melalui Zoom. Selamat beribadah. Mari kita siapkan hati kita bersama. Kita tenangkan hati dan pikiran kita, segenap roh dan pikiran kita mau bawa kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk menghadap Tuhan. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Kita akan pujian ini untuk mengawal ibadah. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita katakan Allah Bapa. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Tuhan, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini.
katakan Hosana. Hosana di hati yang suci. Katakan sekali lagi Hosana. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, Hosana di hati yang suci, di hati yang suci, di hati yang suci, di hati yang suci, di hati yang suci. Bu Agnes akan bawa kita dalam doa pembuka. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih kalau Engkau sudah tibakan kami dengan selamat di tempat ini. Terima kasih juga buat hari yang baru, buat minggu yang baru ya Tuhan. Kami ada dalam keadaan baik. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu bagi kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau siap untuk hari ini mendengarkan firman-Mu, untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Kami mohon Tuhan urapan daripada Engkau ya Tuhan, hadir di tengah-tengah ibadah kami hari ini ya Tuhan. Terima kasih juga Engkau telah tibakan hamba-Mu dengan selamat di tempat ini. Terima kasih juga Engkau sudah tibakan saudara-saudara kami, juga mereka yang belum tiba di tempat ini. Mereka akan tiba dengan selamat dan bersama-sama dengan kami memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mohon ya Tuhan berkat-Mu turun atas kami senantiasa. Dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah ini. Sehingga kami boleh pulang tidak sama dengan kami datang ya Tuhan. Kami pulang akan membawa berkat, sukacita yang daripada Engkau. Kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ini. Biarlah kuasa-Mu yang berkuasa ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sebelum duduk boleh kasih salam di samping kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Alkitab berkata bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita sebagai pahlawan yang akan memberikan kita kemenangan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan Allah ada di tengah kita saat ini. Oleh sebab itu mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Allah bergerak dengan bersukacita.
bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Tuhan Allah di tengah kita, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita sudah bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita, sebab Tuhan Allah di tengah kita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sekali lagi, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Bapak Ibu yakin Tuhan Allah di tengah-tengah kita saat ini? Puji Tuhan. Oleh sebab itu, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini, mari kita mau berikan yang terbaik untuk Dia. Kita sama-sama bangkit berdiri seperti tema kita bulan ini. Sehati sepikir, kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Satukan kata, satukan pikir. Satukan kata, satukan pikir, satukan maksud, satukan tujuan. Bersatu kita teguh, bersatu kita kan tetap teguh. Bercerai kita pastikan runtuh. Satukan hati, satukan hati dan satukan kasih, satukan jiwa dan satukan roh. Kita bergandengan tangan, bergandeng tangan melayani Tuhan dalam roh serta kebenaran. Miliki sekarang pikiran, perasaan yang ada pada Yesus Kristus Tuhan. Miliki sekarang pikiran, perasaan yang ada pada Yesus Tuhan. Satukan kata, satukan kata, satukan pikir, satukan maksud, satukan maksud, satukan tujuan. Satu kita teguh, bersatu kita kan tetap teguh. Bercerai kita pastikan runtuh. Miliki sekarang pikiran, perasaan yang ada pada Tuhan Yesus Kristus. Miliki sekarang pikiran, perasaan yang ada pada Tuhan Yesus Kristus, yang ada pada Tuhan Yesus Kristus, yang ada pada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita sehati sepikir. Masih kuat berdiri Bapak Ibu? Haleluya. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Ku tak pandang dari gereja mana. Meskipun kita mungkin berbeda gereja, tapi kita satu dalam tubuh Kristus. Ku tak pandang dari gereja mana. Ku tak pandang. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan teguh
tak pandang, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau teguh berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapakah menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Kita satu keluarga Bapak Ibu, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan sambil kita menunggu. Atau ada Bapak Ibu yang mau langsung maju ke depan? Baik, sambil kita menunggu Bapak Ibu yang mau kesaksian, kita angkat pujian Tuhanlah Gembalaku, ciptaan Bapak Gembala kita ya. Tuhanlah Gembalaku, ku takkan kekurangan, dibandingkannya aku di padang rumput hijau. Dia menuntun aku di jalannya yang benar. Dia menuntun aku di jalannya yang benar. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Padamu menemukanku, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikuti sepanjang umur hidupku. Tuhan adalah gembalaku, gembalaku, ku takkan kekurangan, dibandingkannya aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku pada air yang tenang. Dia menuntun aku di jalannya yang benar. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya,
Haleluya. Hari ini mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan terhadap diri Bastian dan keluarga. Hari ini Tuhan Yesus telah menambahkan umur Bastian 24 tahun. Puji Tuhan. Terlebih lagi Bastian juga ingin mengucap syukur atas penyertaan Tuhan terhadap perjalanan karir Bastian. Di mana di tahun 2023 setelah Bastian lulus dari kuliah, Bastian punya cita-cita untuk mendaftarkan diri sebagai tentara TNI. Dan saat selesai kuliah, papi saya almarhum Hendrik Kau sempat nanya, udah daftar kemana gitu? Enggak pap, ini daftar apa ini? Perwira TNI pap. Ngapain nih? Udah kuliah kok jadi tentara? Ya kan papi kan mengabdi kepada Tuhan, Bastian mengabdi kepada negara gitu kan. Akhirnya papi sebenarnya nggak setuju karena menurut dia enggak lah, TNI kan penuh dengan tantangan, keras juga latihannya. Terus aku bilang, Bastian bisa kok. Tetap nggak setuju, cuman mungkin anak muda mungkin agak lebih berisi keras kali ya. Jadi suatu hari saya ke Makobrimob, di situ saya mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan beberapa bulan untuk pendaftaran aparatur negara. Pulang-pulang ke rumah, Pap, ini ada baju. Baju apa ini? Brimob, Pap. Kok Brimob? Iya, saya mau latihan jadi tentara, Pap. Oh, ya sudah, akhirnya berjalan demi waktu. Bastian juga minta doa sama Papi. Papi sempat bilang satu hal, sebenarnya ini semua kehendak Tuhan. Kalau Tuhan yang mengkehendaki, kamu terima. Kalau tidak, berarti ada rencana Tuhan yang lebih baik dari itu. Singkat cerita, di waktu saya menjalani tes, itu semua berjalan lancar. Sebelum saya tes juga pagi-pagi, Papi pasti sebelum saya berangkat, Papi pasti doain, biarlah kehendak Tuhan yang beracara, biarlah Tuhan yang beracara. Bersyukur juga setiap tes ternyata Bastian lolos, wawancara, akademis, bahkan fisiknya lolos. Lalu akhirnya sebulan kemudian akan diberitahukan hasilnya. Pada tanggal 3 Desember 2023, Papi sudah dipanggil Tuhan Yesus. Dan ternyata 1 minggu setelah itu hasil pengumuman tentara keluar. Puji Tuhan ternyata nggak lolos. Setelah dilihat mungkin ada salah satu faktor yaitu postur tubuh Bastian yang kurang mendukung pada kaki ternyata. Padahal nilai-nilai semua mencukupi. Di situ Bastian ngerasa sedih banget. Papi baru dipanggil Tuhan dan seminggu kemudian ternyata gagal dari cita-cita yang Bastian ingin ambil. Bastian berdoa, Tuhan berarti bukan rencanamu di sini ya. Gimana ya Tuhan, karena Bastian nggak pernah kepikiran mau kantoran gitu kan. Jadi setelah kuliah Bastian berpikir untuk langsung menjadi aparatur negara gitu. Ternyata sebulan 2 bulan ternyata ada panggilan interview di salah satu perusahaan kapal minyak sawit dan di situ Bastian berdoa, Tuhan kalau memang ini jalanmu yang benar, tolong dibukakan biarlah Bastian tetap fokus dan belajar apapun itu. Puji Tuhan Bastian diterima dan puji Tuhan juga bulan Februari kemarin Bastian diangkat menjadi karyawan tetap dan puji Tuhan juga tahun ini Bastian dipercayakan untuk memegang proyek baru dan digeser menjadi posisi yang lebih baik. Jadi menurut Bastian apapun itu rencana manusia mungkin rencana Tuhan berbeda. Dan yang pasti rencana Tuhan itu lebih baik daripada rencana manusia. Sekian kesaksian dari saya, terima kasih. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu. Seperti kesaksian Bastian tadi ya, bahwa seringkali kita berdoa tetapi Tuhan punya rencana yang baik. Tetapi kita percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita mau angkat satu pujian yang mungkin mirip dengan kesaksian Bastian. Meskipun Tuhan tak menolong
Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan berkali-kali Tuhan sudah berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita renungkan pujian ini. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Tuhan sudah tolong kita. Oh, berkali-kali Kau menolong, oh, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi katakan, berkali-kali Kau menolong. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong,
bawa kita dalam doa firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat sepanjang hari ini ya Bapa. Kami sangat diberkati melalui pujian, terutama juga kesaksian yang dibawakan oleh anak-Mu Tuhan. Kami mengerti bahwa rencana-Mu lebih baik bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami siap untuk ditegur Bapa, kami siap dibentuk melalui firman-Mu. Kami siap diajar Tuhan melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Biar firman yang disampaikan Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Kami pulang Tuhan membawa kemenangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, pelayanan selanjutnya saya persilakan Bapak Pendeta Riviawan datang. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Selamat kita berjumpa kembali di minggu ketiga bulan Maret. Bulan puasa, saya selalu senang kalau melayani di Jakarta pas bulan puasa karena setiap kali pulang lewat puncak tuh lancar ya. Misalnya kami 2 minggu lalu baru selesai jam 10 seperempat dari sini, jalan 12:30 sudah sampai di Cianjur lewat puncak ya. Jadi kalau saya boleh minta sih biar mereka puasa setiap hari Minggu sebetulnya akan sangat membantu saya pribadi. Tadi saya juga dengar kesaksian Bastian, saya jadi ingat dulu juga saya pernah sempat mau masuk tentara. Cuman kalau Bastian dia pengen masuk TNI tapi dia daftarnya ke Brimob. Jadi agak kaget saya, apa polisi udah bagian dari TNI sekarang. Saya nggak tahu, tapi dulu saya sempat mau jadi tentara lewat jalur profesi masuk secapa. Jadi kalau lulus dapat letnan 2. Ya, cuman begitu tahu bahwa kalau jadi perwira TNI lewat jalur profesi tidak bisa jadi komandan, nggak bisa pegang pasukan. Saya nggak mau, saya kan pengen punya anak buah ya, yang bisa disuruh-suruh, yang ditunjuk-tunjuk. Tapi puji Tuhan, kita semua ada di sini dan tadi juga pujian sudah bilang Tuhan tetap menolong dengan setia. Mari kita buka Filipi 1 ayat yang ke-27. Ya, Filipi 1 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah ini kita tahu surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan jemaat di Filipi ini jemaat yang dia kasihi. Kenapa? Karena dalam ayat yang sebelumnya dibilang setiap kali Paulus mengingat jemaat Filipi, di ayat yang ketiga dia mengucap syukur. Ya, dibilang aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku ingat kamu. Dan malah di ayat berikutnya juga dibilang aku berdoa untuk kamu dengan sukacita. Jadi saudara bayangkan ada orang atau ada jemaat yang mendatangkan begitu besar sukacita di dalam hatinya Paulus. Kalau dia ingat kepada Filipi, dia mengucap syukur. Kalau kita kan ingat kepada beberapa orang, kita mengeluh. Betul? Ingat sama orang, aduh capek ngadepinnya.
masih nggak berubah loh Ref. Masih orangnya begitu-gitu aja. Udah dikasih tahu. Nah kalau dia tidak, jemaat Filipi adalah jemaat yang begitu dikenang oleh Paulus, dia bersyukur kepada Tuhan. Dan waktu ditulis di ayat 4, waktu berdoa untuk jemaat Filipi, dia berdoa dengan sukacita. Kalau kita berdoa dengan menangis. Kenapa? Karena aduh dia Ref, masih juga gak berubah, orangnya keras kepala. Dari dulu begitu terus. Jadi kita berdoa, menangis bukan kepenuhan roh, tapi karena susah. Betul? Susah hati kita. Nah kalau jemaat Filipi, dia membawa sukacita di dalam kehidupan Paulus, gembalanya. Jadi satu jemaat yang betul-betul sudah tumbuh menjadi jemaat yang dia inginkan. Makanya dibilang di dalam ayat yang barusan kita baca, tapi kalau aku datang, aku bisa melihat. Kalaupun aku gak bisa datang, aku bisa mendengar bahwa apa? Bahwa kalian ini satu roh, sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, kesatuan, persatuan sehati, sepikir, satu roh, satu jiwa, itu bukan tujuan akhir. Itu hanya satu alat yang kita perlukan untuk reaching the goal. Makanya di dalam perjuangan bangsa Indonesia waktu meraih kemerdekaan, kita perlu bersatu. Tapi bukan tujuan akhirnya bersatu. Apa? Tujuan akhirnya merdeka. Menang atas penjajahan. Jadi kesatuan di antara jemaat di dalam sebuah jemaat, khususnya jemaat Filipi dibilang, untuk apa? Satu roh sehati sejiwa. Untuk berjuang bersama untuk iman yang timbul dari Injil. Nah Injil ini apa? Injil yang kalau dalam bahasa Inggrisnya gospel. The good news. Berita atau kabar baik. Kabar baik apa? Kabar mengenai Tuhan Yesus. Sekali lagi, siapa dirinya dan apa yang Yesus kerjakan. Itulah Injil, itulah dasar. Injil kalau di dalam Roma 1 ayat yang ke-16 dibilang Injil adalah kekuatan Allah. Lihat ya saudara, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan juga di ayat yang ke-17 dibilang bahwa Injil adalah kebenaran. Kebenaran dari Allah sendiri. Sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Jadi artinya apa? Basicnya, basisnya adalah Injil, kabar baik, firman Tuhan. Firman yang keluar dari mulut Yesus, firman yang Yesus sendiri kerjakan. Itu dasarnya. Kenapa? Karena Injil itu, firman itu kebenaran dan kekuatan kita orang Kristen. Makanya agak aneh kalau orang Kristen bisa disebut kuat tapi jarang baca firman Tuhan. Jarang belajar firman Tuhan. Jarang mendengar firman Tuhan. Dan yang paling penting jarang melakukan firman Tuhan. Karena apa? Itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Makanya dibilang kerjakan keselamatanmu. Keselamatan memang kita peroleh. Betul? Karena dibilang di dalam Efesus 2 bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi melalui Injil kita tahu kepada siapa kita percaya. Dan melalui Injil kita tahu apa yang harus kita kerjakan setelah kita mendapatkan keselamatan itu. Makanya sekali lagi Injil adalah kekuatan, kuasa, dan kebenaran. Makanya Yesus juga bilang, akulah jalan dan kebenaran. Baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, sama saja kita dengan mengerjakan kebenaran itu di dalam diri kita.
Percuma kalau kita ngomong pinter soal teologi. Percuma kita hafal semua ayat di dalam firman Tuhan. Percuma kita tahu doktrin dari setiap gereja. Tapi kita tidak melakukannya. Sama dengan ahli-ahli Taurat. Makanya Yesus bilang di Matius 23, kamu lihat ahli Taurat itu, tapi kamu harus lakukan apa yang mereka ajarkan. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Cuman pinter ngomong aja, tahu ini semua yang harus dikejarkan. Tahu apa itu kebenaran, tahu apa itu kekuatan. Tapi itu tidak pernah dilakukan. Makanya tujuan dari satu roh, sehati dan sejiwa adalah apa? Bahwa semua orang atau jemaat Filipi, satu hati, satu roh, sejiwa berjuang untuk iman. Iman yang apa? Yang muncul dari berita Injil. Setelah Injil ini adalah kebenaran dan kuasa Allah, kita dibenarkan oleh Allah. Makanya di Roma 1 ayat 17 disebut orang benar hidup oleh iman. Itu tujuan orang atau bersatu, satu roh, sejiwa, sepikir. Untuk apa? Berjuang bersama-sama untuk iman. Kenapa saudara kita harus berjuang bersama-sama untuk iman? Di dalam satu ayat dalam 2 Timotius 4 dibilangkan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Malah Yesus sendiri pernah bilang di dalam satu Injil Lukas 18, jika anak manusia datang ke dunia, akankah ia mendapati iman di bumi? Jadi iman ini sesuatu yang turun dari Tuhan, bukan saja keselamatan, tapi melalui iman kita bisa percaya kepada Tuhan dan menerima keselamatan. Iman ini kalau saya boleh, saya ilustrasikan saja ya. Iman ini seperti paspor. Ya. Saudara dapat paspor diberikan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk masuk ke surga. Untuk apa? Untuk tinggal bersama dengan Dia dalam kehidupan yang kekal. Paspor didapat dari Tuhan. Itu pemberian. Ditulis namanya. Makanya nama kita tertulis dalam buku kehidupan surga. Ditulis nama kita siapa, Revi, pekerjaan apa, lahir di mana, dan seterusnya. Nah, buku paspor itu yang akan Tuhan lihat. Tuhan tanya, mana adakah iman apa yang kamu kerjakan dengan iman yang aku percayakan kepadamu? Paspor kan ada bukunya, ada halamannya. Makanya begitu ditanya, apakah yang kau perbuat di muka bumi selagi kau hidup? Nah, iman sudah kita terima, buku itu harus kita tulis dengan apa? Dengan perbuatan iman kita, kebaikan yang Tuhan sudah beri, kita lakukan di dalam iman kita kepada Kristus, kita isi. Bukan sebaliknya, kita mengerjakan kebaikan untuk mendapatkan paspor, no. Kita sudah mendapatkan paspor, lalu kita isi paspor itu dengan semua pekerjaan yang Tuhan inginkan. Jadi begitu kita ketemu dengan Dia, kita bisa bilang, Tuhan terima kasih untuk semua yang sudah kau kerjakan dan percayakan di dalam hidupku. Ini yang aku kerjakan, biarlah semuanya berkenan kepadamu. Makanya Tuhan akan jawab, baiklah kamu hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara-perkara yang kecil. Nah saudara, iman ini adalah sesuatu yang dicari oleh Tuhan. Iman ini yang akan diserang oleh iblis. Makanya tujuan daripada jemaat Filipi, Paulus bilang agar apa? Agar kamu berjuang untuk iman yang timbul. Yang muncul dari berita Injil.
Dalam Ibrani 12 ayat 2 dibilang, pandanglah kepada Yesus karena dialah yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, He is the author and the finisher. Dia yang memulai dan dia yang mengakhiri. Dia yang menyelesaikan. Menyelesaikan apa? Iman. Iman yang mulai dari dia. Semua iman itu harus berdasarkan Yesus Kristus. Tapi sekali lagi iman kita tidak sempurna. Makanya Tuhan akan sempurnakan itu iman di akhir. Tapi yang kita suka bahwa He is our finisher of our faith. Dia akan selesaikan apa yang dia mulai. Jadi jangan pernah memulai sesuatu yang tidak bisa kamu selesaikan. Kalau kamu sudah mulai sesuatu, apapun dalam hidupmu, belajarlah untuk menyelesaikan itu. Apapun, rencana, pekerjaan, proyek, cita-cita. Makanya tadi Bastian, dia sudah ada rencana untuk menjadi tentara. Dia coba selesaikan dengan cara apa? Mendaftar dan mengikuti seleksi. Keluar hasilnya kan, dia ditolak. Tapi setidaknya selesai. Beres. Jadi dia tahu apa yang harus dia kerjakan selanjutnya dengan hidupnya. Kalau dia cuma punya cita-cita tapi tidak pernah dia selesaikan, gantung terus. Gimana? Ya, mau sih saya mau pergi. Cuman kemarin udah telat, udah lewat 2 hari. Wah, mesti tunggu lagi tahun depan. Pas tahun depan terus kelewat lagi. Gimana? Ayo daftar dong. Ikut seleksi. Aduh gimana ya. Saya takut gagal. Kamu gak tahu kamu akan gagal atau berhasil kalau kamu tidak coba. Betul? Jadi jangan mulai sesuatu yang kamu tidak mau selesaikan. Selesaikan itu karena apa? Yesus pun seperti itu. Dia menyelesaikan apa yang dia sudah mulai. Bukan hanya di kayu salib. Kayu salib hanya pekerjaan mengenai keselamatan. Tapi iman, benih iman yang Tuhan bilang itu besar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Itu Tuhan sudah beri dan dia tetap akan menyelesaikannya apa? Membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kapan iman kita sempurna? Saat kita bertemu dengan dia, Yesus, secara pribadi. Pada akhir nanti. Nah saudara yang kekasih, baru dibilang, coba balik lagi ke Filipi 1 ayat yang ke-27. Ya, jadi kita ini belajarnya dari bawah terus naik ke atas. Ya, pertama semua ini tujuannya dasarnya Injil, Gospel. Ya, Yesus. Dari Yesus baru muncul iman, ya, iman yang timbul. Baru dibilang mereka untuk satu roh dan sehati sejiwa, ya, berjuang bersama, bukan masing-masing. Jadi saudara bayangkan, begitu susahnya untuk menjaga iman, apalagi iman di dalam sebuah gereja, sampai Paulus bilang kamu harus bersatu sejiwa, sehati sejiwa. Tahukah saudara, di dalam Yohanes pasal 17, pasal yang terkenal mengenai Yesus, dia berdoa untuk kita, untuk pengikut-pengikutnya, untuk murid-muridnya. Berdoa agar apa? Agar kita semua menjadi satu. Ya, kalau saudara nggak percaya, coba kita buka Yohanes 17 ayat yang ke-11. Aku tidak ada lagi dalam dunia, tapi mereka masih ada dalam dunia. Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan padaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Tidak perlu dibaca, tapi diulang lagi di ayat 21, 22, dan 23. Supaya menjadi satu. Artinya apa?
tubuh Kristus, gereja Tuhan juga diinginkan oleh sang kepala gereja yaitu Yesus Kristus sendiri untuk apa? Menjadi satu. Sama seperti dirinya dengan Bapa di surga. Kapan mereka terlihat menjadi satu? Saat Yesus tunduk kepada Bapaknya sebagai hamba. Dia mengikuti semua keinginan Bapaknya, bukan keinginan dirinya. Makanya di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama, kita akan lihat ini kalau Paulus tuh nasehatin orang tapi dia kasih juga caranya. Kita kan kadang cuma nasehatin aja. Terus gimana caranya gue supaya gitu? Ya lu pikir sendirilah. Masa nasehat udah gue kasih terus caranya juga pengen gue kasih. Ya lu usaha sendiri dong coba. Gue kasih kailnya. Nah kalau Paulus tidak. Dia malah memberitahu bagaimana caranya untuk bersatu. Ya di Filipi 2 ayat yang pertama. Itu dibilang, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Jadi dia mulai dengan Kristus. Alasan pertamanya Kristus. Bukan yang lain, hanya Kristus, hanya Yesus. Kenapa? Saudara kan di sini berkumpul bukan atas satu nama orang, tapi satu nama pribadi. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Kenapa kita tahu bahwa kita berkumpul? Karena satu nama Yesus Kristus itu. Karena kalau saudara berkumpul hanya karena nama satu orang. Dibilang, oh aku golongan Apolos, aku golongan Paulus, aku golongan Kefas, aku golongan Yesus. Kalau orang itu tidak ada, itu gereja pecah. Tapi kenapa kita bisa tetap bersatu, menjadi satu? Karena yang menyatukan kita pribadi Kristus. Orang mah terbatas, ada waktunya. Ada expired date. Ada kelemahannya, ada kesalahannya. Tapi Paulus bilang jadi karena Kristus. Ingat, semua ini karena Kristus. Dia yang mulai dan kita semua bisa ada karena Kristus. Dan pada akhirnya kita akan kembali kepada dia. Itu Kristus dasarnya. Kristus the reason, the only reason. Satu-satunya alasan yang membuat kita tetap bersama. Saya selalu suka kalau berpikir bahwa bagaimana kita bisa menyatukan semua hal yang berbeda ini. Seperti kalau saudara bekerja di dalam satu perusahaan kantor yang besar yang punya lebih dari 100 pegawai. Kita punya komputer masing-masing. Tapi komputer masing-masing kita itu disambungkan kemana? Ke satu server. Dan dari satu server itu kita bisa mendapatkan segala informasi. Kita tidak bisa memakai aplikasi yang berbeda dengan server itu. Kita mau pakai kemauan kita tapi tidak akan maksimal. Tapi karena kita ada di dalam perusahaan itu, mau tidak mau kalau kita mau efektif, kita harus mengerjakan sesuai dengan aplikasi dari server yang utama. Dalam satu gereja, tidak ada aplikasi lain yang bisa mempersatukan kita selain apa? Selain Injil Kristus, selain pribadi Yesus. Makanya dia bilang bukan jadi karena Apolos, bukan jadi karena Paulus, tapi karena dalam Kristus ada semua hal yang baik. Paulus kembali mengingatkan kepada jemaat Filipi. Ingat, semuanya ini ada di dalam Kristus. Kalau kamu mau cari penghiburan, kasih mesra, persekutuan, belas kasihan, ini Kristus awalnya. Cari dia. Makanya nggak akan ada kita punya satu pikiran sama kalau tidak ada satu unsur yang memadukan itu apa? Cuman Kristus. Indonesia bisa bersatu karena satu ide. Disebutnya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Tidak bisa ide itu diambil dari orang Batak. Tidak bisa ide itu diambil dari orang Manado, orang Papua, orang Jawa. Tidak. Tapi ide kesatuan yang apa? Yang tidak terpengaruh oleh yang lain tapi dia mempengaruhi. Dan itu Injil. Saudara, you mau berbuat apa? Bebas, silakan. Tapi tidak akan merubah Injil kebenaran ini. Ini sudah berdiri. It has stood
the test of time, sudah berdiri. Dia sudah diserang oleh berbagai macam agama, berbagai macam aliran. Tapi dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Apa? Isi dan kuasanya. Apa yang kita kerjakan tidak akan merubah ini. Tapi Injil bisa merubah kita. Bagaimana dia merubah kita? Menjadi sama dengan apa? Dengan isi ini. Makanya kalau satu gereja bilang, aku ini ikut si ini, ikut si orang itu, aku suka misalnya J.A. Wandato, aku suka Maksi Bolang, aku suka siapapun pendeta. Itu begitu pendetanya nggak ada, pecah. Tapi dibilang oleh Paulus di ayat yang pertama, Kristus. Dia selalu bilang di awal, Kristus. Apa? Dia adalah alasan, dia adalah dasar, dia adalah segala sesuatu. Apa yang akan kita perlu, apa yang kita akan cari. Di ayat yang kedua, karena itu sempurnalah sukacitaku, dengan ini hendaklah kamu, dia ulang lagi, sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ada keinginan Paulus sebagai gembala untuk melihat apa? Jemaatnya satu hati, satu pikir, satu jiwa, satu tujuan. Di dalam atau di bawah Kristus. Ayat yang pertama. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Di ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4. Kita lihat ayat yang ketiga ya. Dengan, ini caranya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Ya. Atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tapi kepentingan orang lain juga. Jadi musuh utama dari persatuan adalah diri, adalah self, adalah ego. Paulus bilang itu, jangan diri, jangan ego. Jangan mikirin apa yang lu pengen aja. Tapi pikirin juga orang lain. Jangan mikirin perasaan lu aja, tapi pikirin juga perasaan orang lain. Jangan pikirin kepentingan lu aja, tapi kepentingan orang lain juga lu mesti pikirin. Karena apa? Ini adalah musuh yang utama dari apa? Sebuah persatuan. Makanya Amos 3 ayat 3, akankah berjalan dua orang bersama-sama jika belum menentukan tujuan? Coba, begitu bukan? Amos 3 ayat 3. Bukan Amsal, Amos. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Tidak akan ada satu perjanjian yang tercapai kalau orang masih mikirkan dirinya sendiri. Kepentingan dirinya sendiri. Makanya Israel dan Hamas susah sekali dealnya. Kenapa? Karena Hamas punya kepentingan, Israel punya kepentingan. Tapi kembali lagi ke Filipi pasal 2, dibilang bahwa diri ini adalah musuh yang utama. Makanya saya di Cianjur, kaum wanitanya, kan kaum wanita kami itu dibagi beberapa kelompok ya. Ada Lolita, lolos 50 tahun. Ada Jelita, jelang 50 tahun. Ada Umasta, usia emas semesta kali ya, saya nggak tahu tak belakangnya. Tapi ini yang Jelita, mereka tergerak hatinya untuk belajar melayani pekerjaan Tuhan melalui tamborin. Jadi ini ibu-ibu yang umur 40 tahun ke atas sampai 55, mereka janjian, ayo kita belajar tamborin. Supaya supaya kita bisa melayani. Nah,
begitu ibu-ibu mau latihan tamborin, kebetulan yang melatihnya istri saya, Irma. Boleh berdiri Irma di mana? Oh, nggak perlu lah ya. Itu yang paling sulit apa? Janjian waktunya. Karena kalau mau pagi, mesti masak di dapur. Ada siang, toko belum tutup. Ada yang mesti jemput anaknya sekolah. Akhirnya sore juga, aduh itu terbelenggu rindu, itu pas itu jamnya, nggak bisa sinetron. Tapi akhirnya begitu mereka coba deal, pembicaraan di awal-awal gimana kalau Senin jam 5:30. Aduh 5:30 si Koko belum pulang. Iya saya mesti tungguin, dia kurang suka kalau pintu nggak dibukain. Jadi mesti nungguin si Koko dulu pulang. Terus Enci gimana? Aduh itu papahnya anak-anak tuh mesti dimasakin kalau makan malam tuh ya. Kalau nggak makan masakan saya tuh dia nggak mau makan malam. Ya bagus dong kalau nggak mau makan malam ya. Tapi ya itu dia selalu pengen dimasakin saya. Kalau ibu gimana? Aduh itu orang rumah ya nggak bisa kalau nggak ditemenin tuh. Mesti dijagain. Lihat nggak saudara? Pertama masih Koko. Ya. Kedua papahnya anak-anak. Ketiga orang rumah. Yang keempat begitu ditanya, gimana Bu? Bisa kan 5:30 atau jam 6? Aduh itu si borokokok ya. Nggak bisa ditinggalin sendiri. Kalau saya keluar rumah, dia juga keluar rumah. Jadi saya mesti habis maghrib tetap aja di rumah. Nggak bisa dipercaya itu si borokokok. Susah. Semua orang punya kepentingannya sendiri-sendiri. Apakah salah? Tidak. Karena itu kepentingan mereka. Tapi begitu saya dengar dari Irma, puji Tuhan. Deal, bisa itu dalam satu hari, saya lupa hari apa, jamnya sore. Mereka semua bisa. Artinya apa? Mereka mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk kepentingan yang lebih besar. Dan begitu mereka korbankan kepentingan diri untuk kepentingan kelompok yang lebih besar. Latihan tamborinnya bukan seminggu sekali saja, saudara. 3 kali sekarang. Karena setiap kali mereka latihan jadi ajang ngobrol, curhat ya. Ngomongin kesusahan masing-masing, suami masing-masing gitu ya. Latihannya mah sebentar tapi itunya sosialisasinya. Nah, itu yang kita lihat bahwa jangan memperhatikan kepentingan sendiri, diri, ego sektoral. Paulus bilang di Filipi 2 ayat yang ke-7. Nah, ini kita cuma lihat saja. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Ya. Memang di ayat 5 itu ayat yang terkenal. Tadi juga di lagu ada. Supaya menaruh pikiran perasaan yang sama terdapat dalam Kristus Yesus. Tapi kita cuma mau lihat yang ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, made himself of no reputation. Reputasi ini apa? Apa bedanya dengan karakter? Kalau karakter kan aslinya kita. Kalau reputasi ini pendapat orang atau image. Kita semua pengen punya reputasi yang baik. Walaupun karakter kita jelek. Betul? Tapi kita pengen kelihatan baik. Kita pengen kelihatan nice ke semua orang. Kita ingin kelihatan sopan. Itu reputasi, itu image yang harus dijaga oleh setiap orang. Bukan karakternya. Tapi dibilang Yesus dia mengosongkan dirinya. Kalau dalam bahasa aslinya kenoo atau kenosis. Nah, mengosongkan bukan berarti membuang. Karena Yesus waktu dia turun menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dia tidak kehilangan keilahiannya. Tapi kesetaraan dengan Allah itu yang dia kesampingkan. Jadi waktu Yesus menjadi manusia, kita percaya dia sepenuhnya Allah, dia sepenuhnya manusia. 100% Allah, 100% manusia. Kenapa dia manusia? Dia bisa tetap marah, dia tetap kecewa, bisa tetap sedih, merasa lapar, merasa menangis.
Marah manusiawi. Tapi dia adalah Allah. Kenapa? Karena dia tidak berbuat dosa. Walaupun dia dicobai, tapi dia tidak berdosa, tidak bercacat, dan tidak bercela. Makanya korban untuk menebus kita itu harus manusia. Kenapa? Karena hukumannya mati. Makanya Yesus mati di kayu salib. Tapi harus manusia yang tidak ada dosa. Dan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Makanya Yesus harus turun dan dia menjadi 100% manusia, 100% Allah. Dalam pengertian apa? Tidak berdosa, tidak mengenal dosa, dijadikan dosa karena kita. Nah, itu dia kesampingkan, dia pinggirkan. Jadi begini, waktu sekitar tahun 2017 sampai 2018 kami diajak Papa ke Belanda. Di Belanda kami ketemu gembalanya di sana. Terus di Amsterdam, apa Den Haag, saya lupa. Itu 2 kota berbeda ya, saudara ya. Nah. Yang ada istana rajanya di mana tuh? Ya, pokoknya salah satu itu. Ya, di taman, terus cerita si gembalanya. Ini Om kalau hari Minggu atau kita hari Sabtu jalan di sini, kita bisa ketemu pangeran Belandanya. Pangeran Wilhelm atau siapalah. Nah kalau ketemu itu kita bisa ngobrol dengan dirinya. Dia begitu ramah. Nah seperti itu saudara. Waktu itu pangeran keluar dari istana, turun ke jalan, bertemu dengan rakyatnya. Apakah dia tidak lagi pangeran? Tetap pangeran. Tapi apakah dia menjadi seseorang yang bisa didekati? Iya. Begitu dia di dalam istana, dia menjadi pangeran yang sepenuhnya. Duduk di atas tahta, tidak sembarangan orang bisa datang. Tapi begitu dia turun keluar dari tempatnya, dia menjadi orang yang sama dengan penduduknya. Bisa ngobrol, bisa bicara. Kenapa itu bisa? Karena dia kesampingkan reputasi dia. Bahwa dia apa? Aku adalah pangeran calon raja. Karakter dianya yang muncul. Saya juga suka satu cerita itu yang ada tahun 1800-an ada perang saudara di Amerika ya. Saudara tahu ada perang utara dengan selatan. Dan satu kali di dalam peperangan itu pihak selatan sedang terdesak. Dan mereka terpukul mundur. Dan salah satu divisi tentara yang sudah hampir hancur, tercerai-berai dari selatan, itu jenderal dan beberapa pasukannya coba kabur, coba lari. Mereka naik dalam satu kereta. Dan dikejar oleh pasukan utara ya, sambil ditembaki. Dan mereka di dalam satu kereta itu ada isinya jenderal dan beberapa prajurit lain yang sudah terluka. Ada yang tertembak di kaki, ada yang tertembak di tangan dan pokoknya terluka semua. Saat mereka kabur, kereta itu secara tidak sengaja lewat lumpur dan rodanya terjebak. Kuda yang menarik tidak sanggup. Akhirnya harus dibantu oleh orang. Mereka harus turun itu prajurit. Mereka mau turun untuk dorong itu kereta. Tapi karena mereka ada luka, tubuh mereka sudah tidak lagi prima. Jangankan turun, untuk bergerak naik saja keluar itu susah, takut. Tidak bisa, sakit. Dan akhirnya sang jenderal, dia yang mau turun keluar. Ditahan. Jangan Tuan. Tuan ini jenderal. Tuan ini pemimpin kami. Tuan yang akan pegang ini pasukan nanti di depan untuk membalas. Kalau Tuan mati, siapa yang akan memimpin kami? Tapi jenderal itu tidak. Dia tetap turun dan dia coba gerakan, dorong itu kereta dengan tenaganya. Dan akhirnya memang roda itu bisa keluar. Dan kereta itu lari. Walaupun jenderal itu mati tertembak. Nah kalau kita mau lihat analogi yang sederhana seperti itu. Yesus seperti itulah. Bukan saya merendahkan, tapi dia yang tidak ada salah, tidak berdosa, tidak ada cacat, tidak ada celah. Hanya dia yang mampu menolong. Manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Manusia ingin tapi tidak mampu. Dia yang mengenyampingkan dirinya bahwa aku ini jenderal, aku tidak boleh turun. Kakiku tidak, sepatuku tidak boleh kotor. No, dia terjun dan dia bekerja itu sendiri dan dia lepaskan itu kereta.
Itu mengenyampingkan ego, mengenyampingkan diri, mengenyampingkan reputasi. Untuk apa? Untuk kepentingan yang lebih besar. Saudara, kalau kita semua seperti jenderal ini saja, nggak usah ngomong seperti Yesus. Jauh, susah. Tapi mau mengenyampingkan ego. Menyampingkan bahwa kayak saya suka tuh saya dengar ada ada doa kan yang hari Sabtu itu sudah 2 kali bulan lalu dan bulan ini. Waktu saya dengar ada pembicaraan mengenai doa, doanya diadakan hari Sabtu. Biasanya hari istirahat untuk beberapa orang ya, weekend. Terus doanya diadakan jam berapa? Jam 2. Untuk beberapa orang juga istirahat ya, siang atau apalah. Tapi mereka mau mengenyampingkan keinginannya, kesukaannya, kenikmatan diri sendirinya, kegiatan yang sudah mereka jalani selama ini, itu dikesampingkan dulu. Toh bukan dibuang. Yesus juga kan waktu dia turun menjadi mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia, dia nanti kembali lagi ke tahtanya. Waktu kita mengenyampingkan reputasi kita itu bukan berarti kita membuang. Hanya kita akan menempatkan sementara, menyisihkan itu sementara untuk apa? Untuk satu kepentingan yang lebih besar. Coba bayangkan, saudara yang orang-orang sudah diberkati Tuhan dengan kesibukan yang luar biasa. Kalau bukan karena cinta Tuhan, mana bisa itu ambil satu waktu Sabtu jam 2 sampai jam berapapun saudara berdoa. Dan itu bukan disuruh, itu keluar dari dalam hati. Dan begitu ada kesatuan hati, satu jiwa, satu roh. Saya dengar katanya kesaksian dari satu orang yang ikut begitu diberkati itu doa hari Sabtu. Jadi kalau saya nggak bisa ngomong kalau Tuhan berkehendak, pasti Tuhan berkehendak. Saya akan gabung nanti bulan depan. Karena sudah ditanyain kenapa nggak datang katanya. Saya mau jawab ya kita kan punya tugas masing-masing ya. Saya mau coba ini, tapi kan udahlah. Namanya doa kan bagus ya. Namanya doa juga bagus. Saya juga kan ngajar gini, saya juga harus kasih contoh. Jadi mengenyampingkan nanti akan dipakai kembali. Nah, saudara yang kekasih, di dalam saya undang pemain musik maju ke depan, tapi saya mau balik lagi ke Filipi 1 ayat yang ke-27. Nah, kita lihat saja ke 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 ayat 11. Ya. Di situ Petrus melalui suratnya supaya lebih bagus dari ayat 10. Tetapi pada hari Tuhan, ya, dia datang akan tiba seperti pencuri, tidak terduga. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi semua yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11. Jadi, jika segala sesuatu ini, semua ini yang kita kenal, yang kita lihat akan hancur secara demikian oleh api. Bayangkan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan lenyap binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat apa? Kebenaran.
pada akhirnya kita akan kembali kepada Dia. Di mana langit dan bumi yang baru itu dibilang apa? Ada kebenaran. Kebenaran itu ada di mana waktu kita di muka bumi ini hidup? Ada di dalam Injil, di dalam firman Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang menyelamatkan dan ada kebenaran yang kita percaya dan kita dibenarkan. Dan begitu besar kita akan menanti-nantikan kedatangan hari itu. Karena apa? Kita merindukan hari itu. Saudara, di dalam kata aslinya atau bahasa Inggrisnya di dalam ayat yang ke-12, looking for and hasting unto the coming of the day of God. Kalau dalam aslinya itu bagaimana kita harus menjaga, berusaha dengan tekun. Ayat 11, ayat yang ke-11. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa sucinya dan salehnya kamu harus hidup. Dalam terjemahan lain, dibilang itu kamu harus berusaha dengan tekun. Dalam perjalanan iman, ada saatnya kita gagal. Dalam perjalanan iman, ada saatnya kita jatuh. Dalam perjalanan iman, ada saatnya kita kecewa. Itu wajar, itu tidak masalah. Tapi yang kita percaya, Yesus tidak pernah mengecewakan. Yang saya bilang, Dia kalau sudah mulai, Dia akan membantu kita, menolong kita untuk menyelesaikannya. Sekarang maukah kita semua mengenyampingkan semua ego, semua kepentingan kita. Untuk apa? Untuk kehendak Dia yang lebih baik, yang lebih besar terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan nyanyikan satu pujian bejanamu. Seumur hidupku
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Dalam ibadah kami siang hari ini kami diberkati oleh firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan untuk mengesampingkan setiap reputasi, setiap kebanggaan diri kami Tuhan. Dan kami mau bawa setiap kehidupan kami kepadamu. Kami mau meneladani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau tanamkan firman-Mu ini dalam setiap hati kami, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang sudah menjadi saluran berkat firman-Mu kepada kami semua. Kiranya Engkau tetap memberkati keluarga besarnya, pelayanannya, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar juga Tuhan kami akan memberikan korban syukur kami. Kami memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan ini Tuhan, sehingga boleh dikelola dengan baik untuk penunjang pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita siapkan sambil kita angkat pujian. Permata bagi Tuhan. Dosaku ditebusnya, menjadi intan permata bagi Tuhan. Pujilah Tuhan selamanya. Dari dalam luputku diangkatnya, dari dosaku ditebusnya, menjadi intan permata bagi Tuhan. Pujilah Tuhan selamanya. Dia lupakan segala dosaku, Dia ubah hidupku baru, menjadi intan permata bagi Tuhan. Pujilah Tuhan selamanya. Dari dalam luputku diangkatnya, dari dosaku ditebusnya, menjadi intan bagi Tuhan. Pujilah Tuhan selamanya. Dia lupakan segala dosaku, Dia ubah hidupku baru, menjadi intan permata bagi Tuhan. Pujilah Tuhan selamanya. Pujilah Tuhan selamanya. Pujilah Tuhan selamanya. Pujilah Tuhan selamanya. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama tamatkan ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, nanti dengan hormat Ibu Gembala akan bawa kita dalam doa berkat. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
Terima kasih kepadamu Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur kalau kami ada di dalam rumah ibadah ini. Dan kami boleh menikmati Engkau sepanjang ibadah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kekuatan baru buat kami. Engkau sudah memberikan firman-Mu Tuhan buat kami. Firman-Mu yang selalu mendewasakan kami. Supaya kami boleh bertumbuh ya Tuhan di dalam Engkau. Tiap-tiap hari kami menjadi lebih dan lebih lagi Tuhan cinta kami kepadamu. Mencari Engkau lebih dari segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Mengutamakan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga kami ya Tuhan Yesus boleh menjadi satu tubuh Kristus yang utuh ya Tuhan Yesus. Dengan menyampingkan segala hal-hal yang mengganggu kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Supaya kami boleh meninggalkan segala beban-beban, segala halangan-halangan yang mengganggu pertumbuhan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami yakin Tuhan dan percaya kepadamu. Karena di dalam Engkau tidak pernah gagal dalam memimpin kami Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah mengecewakan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah ada bersama dengan kami pada hari ini, pada pagi hari ini. Kami juga ya Tuhan Yesus memohon kepadamu dari yang paling muda sampai yang paling tua. Engkau memberkati mereka, Engkau melawat mereka, Engkau yang melindungi mereka Tuhan dari hari ke hari. Sampai satu kali kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami akan kembali, kami berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau tidak pernah berpisah dengan kami ya Tuhan. Engkau maha besar, maha kuasa yang ada dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami pulang dengan penyertaan-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu mengikat kami menjadi satu. Dengan kasih sayang-Mu yang Tuhan yang selalu membebat kami Tuhan dari segala luka-luka hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau menjamah, menyembuhkan ya Tuhan Yesus apa yang menjadi gangguan pada saudara-saudara kami. Supaya satu kali mereka juga boleh bersama-sama dengan kami berbakti di tempat ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.